Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat Islam, kita diberikan nikmat iman, dan diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keilmuan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas sebuah tema tentang pentingnya menjaga lisan, menjaga ucapan agar jangan sampai seorang menyesal dengan perkataan yang telah ia ucapkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberikan lisan dan kedua bibir untuknya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di surat Al-Balad pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kami yang telah menjadikannya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami telah menciptakan untuknya lisan dan dua buah bibir. Lisan dan bibir ini memberikan banyak manfaat untuk manusia. Melalui lisan dan bibirlah manusia bisa berbicara, bisa menyampaikan maksud hatinya. Kita bisa bayangkan ketika ada seorang yang tunawicara, saat untuk menyampaikan keinginannya dia harus menulis sekian banyak kata. Dan itu pun kadang kesulitan seorang memahami maksud yang ia ingin sampaikan kepada orang lain. Maka dengan lisan, seorang bisa menyampaikan keinginan, maksud yang ingin dia dapatkan dan melalui ucapan yang dia sampaikan. Melalui lisan pula seorang bisa mengkonsumsi makanan yang dengannya dia bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Dia bisa memakan makanan-makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan dengan adanya lisan, maka wajah seorang menjadi semakin indah, semakin tampan, dan semakin nyaman untuk dipandang. Maka nikmat lisan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ucapan yang dikeluarkan dari lisan seorang akan mempengaruhi aktivitasnya. Seorang yang terbiasa dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang mulia, maka aktivitas yang akan dijalankannya pun akan mulia di hadapan Allah dan manusia. Tapi sebaliknya, ketika seorang tidak mengontrol ucapannya, dia mengucapkan semua yang dia ingin keluarkan dari lisannya, maka ucapan-ucapan buruk akan membawa dampak buruk pada aktivitas-aktivitas tubuhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Katsir, yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Ma saluha mantiqu rajulin qad illa araftu dhalika fi sa'iri amalihi wa ma fasada mantiqu rajulin qad illa araftu dhalika fi sa'iri amalihi. Kata Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala, tidaklah aku bertemu, tidaklah aku melihat seorang yang baik dalam tutur katanya, kecuali aku dapati pula baik dia di dalam seluruh anggota tubuhnya. Dia baik di dalam aktivitasnya, dia baik di dalam perbuatannya. Wa ma saluha wa ma fasada mantiqu rajulin qad,
Dan tidaklah aku melihat orang yang buruk di dalam ucapannya, yang rusak perkataan-perkataannya, illa araftu dzalika fi sa'iri amali. Kecuali aku mendapati buruknya pula amalan perbuatan yang dia kerjakan. Kalaulah untuk menjaga lisan yang sederhana saja dia tidak mampu mengontrolnya, ucapan-ucapannya tidak terkontrol, tidak terkendali baginya, maka bagaimana dia bisa mengontrol tangannya? Bagaimana dia mengontrol kakinya dan anggota-anggota tubuh yang lainnya? Baiknya ucapan mempengaruhi baiknya perbuatan. Ucapan yang telah dikeluarkan oleh seseorang, maka seorang akan mengikuti ucapan itu. Akan tapi sebaliknya, ketika ucapan itu belum dilontarkan, maka seorang bisa mengendalikannya. Apakah dia perlu menyampaikan, ataukah sebaiknya dia perlu menahan dan tidak disampaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim bin Hibban al-Busti, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, al-kalimatu idza takallama biha malakathu wa illam yatakallam biha malakaha. Kalimat, kata, ucapan itu ketika sudah terlontar, maka seorang akan mengikuti ucapan itu. Akan tapi ketika seorang belum mengucapkannya, maka dialah yang bisa menguasai ucapan itu. Ketika seorang ibu, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, akhir pekan ini aku akan mengajakmu berlibur. Sudah terlanjur terlontar ucapan itu di awal pekan. Maka anak akan senantiasa meminta kapan kiranya berangkat keluar liburan dan sebagainya. Tapi ketika dia belum menyampaikan, maka dia bisa menahan apakah ini perlu disampaikan sekarang, lusa, atau bahkan tidak perlu disampaikan. Ucapan yang sudah keluar maka sulit untuk dikendalikan. Dan ingat para akhwat rahimani wa rahimakunallah, bahwa setiap ucapan akan memiliki dua peluang. Kalau dia tidak tercatat sebagai ucapan kebaikan yang akan menambah pahala dia, maka dia akan tercatat pada amalan keburukan yang memperberat dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Qaf pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan manusia, satu kalimat pun yang keluar dari lisan manusia, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di dekatnya ada malaikat yang siap mengawasi dan mencatatnya, yang siap menulis apakah itu ucapan kebaikan ataukah ucapan keburukan. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ucapan manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ucapan yang jelas-jelas kebaikan, maka ini ditulis sebagai pahala. Yang kedua ada ucapan yang jelas-jelas keburukan, maka dia akan ditulis sebagai sebuah dosa. Akan tapi di sana ada ucapan yang secara lahir tidak bermakna kebaikan dan secara lahir pula tidak bermakna keburukan. Misalnya, ada seorang muslimah yang bertemu dengan saudarinya, dengan sahabatnya. Ketika bertemu dia mengatakan, "Kaifa haluki? Bagaimana kabar anti hari ini? Apakah keluarga sehat? Anak-anak bagaimana?" Ucapan-ucapan semacam ini, ucapan basa-basi semacam ini, secara lahir dia tidak masuk dalam kebaikan dan bukan merupakan keburukan. Yang menjadi pertanyaannya, di catatan mana ucapan-ucapan seperti ini? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat yang mulia ini di surat Qaf pada ayat yang ke-18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan seseorang kecuali akan menjadi catatan malaikat yang dekat yang siap mencatatnya. Maka kata beliau, kalau ucapan ini mengarah pada perkara yang bermanfaat, maka dia ditulis sebagai sebuah kebaikan. Akan tapi ketika mengarah pada keburukan, maka dia ditulis sebagai sebuah dosa. Artinya, ucapan-ucapan basa-basi kepada teman, ketika menyambut tamu, dari mana asalmu dan seterusnya, maka ucapan ini kebaikan. Karena kalau ada tamu kita diam saja, bertemu saudari kita diam saja, maka bisa meretakkan hubungan di antara kita.
Maka ini adalah ucapan kebaikan, meskipun secara zahir bukan ucapan yang baik secara zahirnya, tapi mengarah kepada kebaikan sehingga ditulis sebagai sebuah pahala. Ada kisah yang menarik dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala tentang ayat yang mulia ini. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak berangkat ke Baitullah Al-Haram. Kemudian setelah itu beliau mengunjungi makam Nabi SAW di Madinah. Di kota Madinah itu pertemulah Abdullah bin Mubarak dengan seorang wanita yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usianya. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, "Wahai ibu, dari mana asalmu, siapa anakmu?" dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk mengenal siapa wanita ini, maka wanita itu tidak mengatakan kecuali ayat-ayat Al-Quran. Ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Siapa anak-anakmu? Siapa nama anakmu?" maka ibu itu mengatakan, "Ya Yahya khudil kitaba biquwwah." Menukil firman Allah dalam surat Maryam. Artinya mengisyaratkan bahwa nama anaknya adalah Yahya. Ketika anak-anaknya datang menjemput ibunya yang sudah lanjut usia ini, penasaranlah Abdullah bin Mubarak kepada wanita ini. Maka tanyalah Abdullah bin Mubarak kepada anak-anaknya, "Sudah berapa lama kiranya ibumu tidak pernah melafadzkan, tidak pernah mengucapkan kata-kata kecuali Al-Quran?" Apa kata anaknya? "Ibuku tidak pernah mengatakan kecuali Al-Quran itu sejak 40 tahun yang lalu." Maka Abdullah bin Mubarak menanyakan kepada wanita tadi, "Wahai ibu, apa motif yang menjadikanmu tidak berani mengatakan kecuali ayat Al-Quran?" Maka ibu ini mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar satu lafaz pun kecuali akan menjadi perebutan malaikat yang dekat, yang siap untuk mencatat semua ucapan. Ini menjadi renungan kita para akhwat rahimani wa rahimakunallah, bahwa setiap ucapan itu akan bernilai pahala ataukah dosa. Dan ingatlah bahwasannya banyak manusia yang masuk ke dalam neraka bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, tapi gara-gara dosa lisannya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kufi alaika hadza." Cukuplah bagimu, tahanlah untukmu hadza, lisanmu ini wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan, "Wahai Rasulullah, akankah seorang akan masuk neraka hanya gara-gara lisannya?" Beliau SAW mengatakan, "Hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, betapa banyak manusia yang menelungkupkan wajah-wajah mereka di neraka, atau menelungkupkan hidung-hidung mereka ke neraka. Karena apa? Illa hasaidu alsinatihim. Karena panen dari hasil lisan-lisan mereka. Bahkan kadang satu kalimat yang diucapkan oleh seorang yang dia tidak pertimbangkan dampaknya, ucapan itu menjadikan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang dia mengeluarkan satu kalimat, satu kata, yang dia tidak pertimbangkan perkataan itu. Dengan perkataan itu dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Kita tentu masih ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kisahnya manusia atau seorang di zaman Bani Israel. Seorang yang alim, seorang ahli ibadah yang menasihati saudaranya. Karena lelah dia menasihati saudaranya dan saudaranya terus berkubang dalam kemaksiatan, dia mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga." Ucapan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari kiamat dibangkitkanlah dua orang ini, Allah bertanya kepada orang yang ahli ibadah itu, "Kenapa engkau bersumpah, aku tidak akan mengampuni dosa fulan, aku tidak akan memasukkan dia ke dalam surga? Dari mana engkau tahu?" Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Masukkan
orang ini ke dalam neraka dan masukkan pelaku maksiat ini ke dalam surga. Hanya gara-gara kesalahan ucapan menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Karena demikian pentingnya lisan bagi kehidupan manusia, maka setiap pagi seluruh anggota badan ini mewanti-wanti lisan agar berhati-hati di dalam melontarkan ucapan. Tangan, kaki, semuanya berpesan kepada lisan setiap pagi agar berhati-hati di dalam berucap. Karena keselamatan seluruh badan itu tergantung dari baiknya ucapan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini, beliau mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang pagi hari bagi anak Adam, maka anggota badannya senantiasa berpesan kepada lisan. Apa pesan anggota badan kepada lisan yang kecil ini? Mereka mengatakan, "Wa taqulu ittaqillaha fina." Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah di dalam menjaga kami, di dalam membimbing kami. Fa innama nahnu bika, karena kami tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau ucapanmu lurus, ucapanmu baik, ucapanmu santun dan mulia, maka kami pun akan lurus. Wa in wajadta wa in wajadta wajadna, ketika engkau bengkok, ketika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang pula. Maka cara yang paling efektif akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, adalah dengan tidak banyak berbicara kecuali dalam perkara yang manfaat dan perkara-perkara kebaikan. Sebagaimana suatu ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mendapatkan keselamatan? Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami agar selamat wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pesan kepadanya. Yang pertama kata Nabi, "Amsik alaika lisanaka." Jagalah olehmu lisanmu. Betapa banyak orang yang salah ucapan menjadikan dia dipukul, diserang, diganggu oleh manusia yang lainnya gara-gara ucapan yang salah. Maka Rasulullah berpesan, "Amsik alaika lisanaka." Jaga, tahan lisanmu, maka engkau akan selamat. Kemudian yang kedua, "Wal yasa'ka baituka." Maka hendaknya rumahmu terasa luas untukmu. Betahlah engkau tinggal di rumah. Karena ketika seorang keluar rumah tanpa kebutuhan yang jelas, maka di sana banyak mara bahaya. Adapun ketika di rumah maka relatif aman dia berada di tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atika. Dan hendaknya engkau menyesali, engkau menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa yang di antara dua lihyahnya, dua jenggotnya, maksudnya lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kehormatannya. Atmanu lahul jannah. Maka aku menjamin baginya surga. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Kita akan menyebutkan tentang beberapa dosa lisan yang perlu kita waspadai, yang perlu kita antisipasi agar kita tidak terjerumus kepada kebinasaan, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Di antara dosa-dosa lisan adalah mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran. Hati-hati, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan dan ucapan-ucapan kekufuran. Karena syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya meninggal tidak bertaubat kepada Allah. Dan kekufuran menjadikan dia kekal di dalam neraka Allah. Wal iyadzu billah.
ada satu ucapan yang perlu diantisipasi, yang mungkin bagi sebagian manusia dianggap sebagai ucapan yang biasa. Padahal itu adalah bagian dari kesyirikan. Apa ucapan itu? Yaitu ucapan atas kehendakmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah engkau mengatakan ini atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Tidak boleh mengucapkan seperti ini. Misalnya ada seorang wanita, dia memiliki penyakit yang cukup berat, kemudian berobat di dokter spesialis, dan biiznillah melalui dokter itu Allah berikan kesembuhan kepadanya. Karena saking bahagianya wanita ini, dia mengucapkan kepada dokter ini sebagai bentuk terima kasihnya, wahai dokter, aku sembuh ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan usahamu. Ucapan ini kesyirikan. Meskipun syirkul asghar, meskipun syirik yang kecil, tapi ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia meletakkan Allah dan dokter dalam posisi yang sama. Bagaimana yang benar? Nabi SAW mengatakan, Qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Yang benar adalah, wahai dokter, aku sembuh itu atas kehendak Allah, kemudian dengan usahamu. Kemudian ini baru benar. Tapi ketika dikatakan dan usahamu, maka ini meletakkan dokter bersama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa lisan adalah sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Sumpah palsu adalah sumpah yang disengaja untuk mengambil harta orang lain atau untuk melakukan dosa dan pengkhianatan. Dia tahu sumpahnya salah, tapi tetap dia ucapkan untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk bisa melakukan keburukan-keburukan untuk manusia dan sebagainya. Maka Nabi SAW mendefinisikan tentang sumpah palsu, wala yaminul ghamus. Tahukah kalian apa itu yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu? Qala alladhi yaqtati'u malam ri'in muslimin huwa fiha kadhibun. Yaitu sumpahnya seorang muslim untuk mengambil harta seorang muslim yang lainnya, huwa fiha kadhibun, meskipun dia tahu sumpah itu dosa atau dusta dalam sumpahnya. Sumpah yang palsu ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, merupakan dosa besar yang penyebutannya disejajarkan dengan syirik kepada Allah, disejajarkan dengan durhaka kepada kedua orang tua, dan disejajarkan dengan dosa membunuh manusia. Rasulullah SAW menyebutkan 4 peringkat tertinggi dosa besar. Beliau mengatakan, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Kata Nabi SAW, dosa besar yang tertinggi ada 4. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah membunuh jiwa. Dan yang keempat adalah sumpah palsu. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara dosa lisan adalah mencela dan menghina kaum muslimin. Rasulullah SAW melarang kita mencela sesama kaum muslimin, apapun kesalahan mereka. Rasulullah SAW mengingatkan, sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kalaulah ada seorang muslimah yang setiap pembicaraannya selalu menjelek-jelekkan muslimah yang lainnya, apapun alasannya, maka muslimah yang seperti ini bukanlah muslimah yang baik. Kata Nabi SAW, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk perangainya, buruk kepribadiannya, buruk akhlaknya, an yahkira akhahul mu'min,
an yaqira akhahul muslim, ketika dia punya kebiasaan sering mencela, merendahkan saudaranya sama muslim yang lainnya. Kullu muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irbuhu. Muslim yang satu dengan yang lainnya itu haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya. Dan orang yang suka mencela ya, kalau ucapannya itu selalu merendahkan orang lain, itu bukan ciri muslim, bukan ciri mukmin yang baik, bukan ciri mukmin sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman adalah tidak suka melaknat dan mencela. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah seorang mukmin, bukanlah termasuk orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, orang yang suka menta'an, mencela, walal la'an, yang suka melaknat, sedikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat, walal fahish, yang mengeluarkan kata-kata yang kotor, walal badi, bukan orang yang suka yang buruk akhlaknya, dan bukan orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Muslim yang baik, yang bersih hatinya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang mulia, karena baiknya ucapan bersumber dari baiknya hati. Kemudian yang keempat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa lisan adalah ghibah. Hati-hati ini para muslimah, para akhwat, para ummahat. Ghibah ini adalah dosa yang berat untuk ditinggalkan bagi para wanita. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, yang orang lain itu tidak ada di tengah-tengah majelis yang sedang dia bahas itu. Dan kalau orang lain yang dibahas itu tahu yang mereka bicarakan, maka orang lain ini akan marah, akan tersinggung. Itu dia ghibah. Sebagaimana Rasulullah SAW yang membuat definisi ini, beliau mengatakan, atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka Nabi SAW membuat ta'rif, membuat definisi tentang ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci, apa yang dia tidak suka. Jadi kalau membahas yang baik maka tidak masuk dalam poin ini. Tapi kalau yang dibahas keburukan tentang saudaranya maka masuk dalam poin ini. Maka para sahabat ini bertanya, qila ara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiranya kalau yang kami bahas itu, keburukan yang kami bahas itu benar-benar ada pada dirinya. Memang dia seperti itu perangainya. Maka Nabi SAW menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad igtabta. Kalaulah yang kau katakan seperti yang ada pada dirinya, maka itulah ghibah. Wa illam yakun faqad bahatta. Kalau yang kau sampaikan, kau bahas itu tidak ada pada dirinya, maka engkau telah berbuat kebohongan atas dirinya. Dan ini lebih besar lagi dosanya. Orang yang terbiasa melakukan ghibah, lisannya senantiasa membahas aib dan keburukan saudara-saudarinya, maka kelak pada hari kiamat, Allah akan jadikan kuku-kukunya menjadi kuku tembaga, yang dia akan mencakar wajah dan dadanya sendiri. Sebagaimana dia dulu biasa memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat ketika Mi'raj, ketika diangkat ke langit, beliau mengatakan, lamma urija bi marartu biqaumin adfarun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Kata Nabi SAW, ketika aku diangkat ke langit, dimi'rajkan, maka aku melewati satu kaum yang kuku-kuku mereka ini dari tembaga yang sangat tajam. Yahmashuna wujuhahum wa sudurahum, yang dia mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Apa kata Nabi SAW melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini? Beliau mengatakan, qultu man haula'i ya Jibril.
siapa kiranya mereka ini wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, haula illadhi ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Inilah mereka yang dulu ketika di dunia mereka biasa memakan daging manusia, itu dengan menghibahnya. Dan merekalah yang biasa menodai kehormatan manusia ketika di dunia. Maka semoga satu hadis dari Abdullah bin Umar ini menjadikan kita berpikir ulang ketika akan membahas keburukan saudara kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian ikuti aib saudara-saudara kalian. Janganlah kalian selalu membahas keburukan saudari-saudari kalian. Fa innahu man tattaba'u aurata akhihil muslim tattaba'allahu auratahu. Barang siapa yang hobinya adalah mencari aib saudaranya, yang mengikuti keburukan saudarinya, maka Allah akan mengikuti aibnya. Allah akan buka aibnya. Wa man tattaba'allahu auratahu yafdahu. Kalau Allah yang sudah mengikuti, membuka aibnya, maka Allah akan menyebarkannya. Walau fi jawfi rahlihi, meskipun keburukan itu dilakukan di dalam rumahnya. Kadang mungkin orang tidak suka membahas keburukan kita. Bukan karena kita tidak punya kesalahan, tapi karena kita tidak suka membahas aib orang. Sehingga orang lain pun dijadikan tidak berhajat untuk membahas keburukan kita. Maka ingat hadis ini, seorang yang suka membahas aib orang, maka pada saatnya aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ingin aib kita dibongkar oleh Allah, maka jangan suka membongkar aib orang. Jangan suka membahas aib orang lain. Ketika majelis pembicaraan itu sudah membahas orang, maka katakan, wahai saudariku, wahai para ummahat, seperti ini tidak boleh. Kita ganti tema yang lainnya, jangan membahas orang lain. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-Hafiz, itu beliau memberikan pengecualian tentang masalah ghibah ini. Ada ghibah yang diperbolehkan, ada 5 yang tidak masuk dalam poin ini ya. Yang pertama adalah ketika terjadi kezaliman. Ada seorang yang diambil hartanya, dia akan melaporkan kepada hakim, maka dia perlu menjelaskan pelakunya, ciri-cirinya dan sebagainya. Karena ini kedzaliman, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah karena untuk merubah kemungkaran. Ada seorang berada di sebuah lembaga, kemudian dia melihat temannya melakukan keburukan, kemungkaran, dia laporkan kepada pimpinannya untuk mencegah adanya kemungkaran. Maka ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika meminta fatwa. Ketika seorang istri diperlakukan buruk oleh suaminya, maka dia bisa melaporkan ke hakim keadaannya dan boleh menceritakan aib suaminya karena ingin meminta fatwa. Kemudian yang kelima, tidak masuk. Yang keempat adalah ketika memberikan peringatan kepada muslim yang lain. Kalau ada seorang wanita ini pinjam barang tidak dikembalikan, maka kita perlu mengingatkan muslimah yang lain. Mengingatkan ini menyebutkan aib dan ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kefasikan secara terang-terangan. Ketika orang melakukan dosa di tengah keramaian, maka karena dia sendiri yang membuka, maka boleh menyebar keburukannya atau boleh membahas keburukannya. Yang kelima, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah namimah ya. Dosa lisan adalah namimah. Namimah adalah menukil sebuah ucapan dibawa ke orang lain dan akhirnya memecah hubungan antara dua orang itu. Kalaulah namimah zaman dulu itu seperti inilah modelnya ya, konvensional, menukil satu ucapan dibawa yang lainnya. Kalau zaman sekarang lebih canggih. Ucapan di medsos bisa di screenshot, kemudian diberikan yang lainnya. Sehingga akhirnya muncul su'udzon, muncul buruk sangka dan akhirnya pecah hubungan mereka berdua. Ini semua masuk dalam kategori namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang kerjaannya adalah namimah, mengadu domba. Yang perlu kita waspadai akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah ketika ada seorang muslimah, ada seorang wanita yang sukanya itu datang kepada kita, dia menceritakan muslimah yang lain. Muslimah fulan begitu diceritakan.
maka wanita yang seperti ini antun perlu hati-hati. Kenapa? Karena dia akan memperlakukan hal yang sama, cerita antun kepadanya akan diceritakan kepada muslimah atau wanita yang lainnya. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriyah. Beliau pernah mengingatkan dalam perkataan yang sangat indah, "Man naqala ilaika hadithan fa'lam annahu yankulu ila ghairika hadithaka." Kalaulah ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebuah cerita, ketahuilah bahwasanya ceritamu yang kau sampaikan kepada orang ini akan dinukil, akan disampaikan kepada orang lain pula. Hadza mithlu qaulin nas, ini seperti permisalan kata pepatah manusia, man naqala ilaika naqala anka. Barang siapa yang menyampaikan, menukil berita untukmu, maka dia akan menukil berita darimu, menukil cerita darimu. Fahdharuhu, hati-hati dengan wanita yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dosa lisan adalah dusta, yaitu seorang yang mengatakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan dusta ini akan menyeret kepada keburukan. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan akan menyeret kepada keburukan dan keburukan akan membawa ke dalam neraka. Bahkan ada seorang yang dia ini disiksa dengan dirobek mulutnya karena dia senantiasa berdusta dan dustanya tersebar sampai hari kiamat sehingga dia terus mendapatkan siksaan. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu rajulani atayani." Aku melihat dua orang laki-laki yang mendatangiku, yaitu malaikat. Qalladhi ra'aituhu yushaqqu sidquhu. Aku melihat malaikat ini sedang merobek mulut seseorang. Fakadzabun yakdzibu bil kadhibah. Yang orang ini dulu ketika di dunia punya dosa dusta. Tuhmalu anhu hatta tablughal afak, dan kedustaannya itu sampai memenuhi ufuk. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia pun terus disiksa di alam kuburnya dengan dirobek mulutnya sampai datangnya hari kiamat. Zaman sekarang akhwati fillah, ini zaman yang penuh dengan fitnah ya. Ketika seorang melakukan kedustaan, maka bisa tersebar dan sulit untuk dikendalikan. Kita mengenal ya dalam dunia maya ada namanya hoak ya, berita-berita dusta. Ketika tersebar kemana-mana, maka pelakunya akan mempertanggungjawabkannya dan dia diancam dengan hadis yang mulia ini. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, 6 dosa yang perlu kita antisipasi dari dosa-dosa lisan. Apa tadi yang pertama? Dosanya? Ada 6 dosa lisan yang perlu kita waspadai. Yang pertama apa? Iya. Melakukan ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua apa? Sumpah palsu. Apa sumpah palsu itu? Sumpah secara dusta. Secara dusta untuk mengambil harta orang lain atau suatu dosa dan pengkhianatan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dosa lisan? Mencela dan menghina kaum muslimin. Jangan mencela dan menghina kaum muslimin. Yang keempat? Ghibah. Apa itu ghibah, Bu? Menceritakan keburukan saudara. Menceritakan keburukan saudara sama muslim yang saudara itu tidak menyukainya. Nah, kemudian yang kelima? Namimah, adu domba. Yang terakhir? Yang keenam? Yang keenam adalah dusta. Taib. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.